Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk merenungkan firman Allah. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, ada pertanyaan untuk saudara-saudara yang mengaku orang Kristen. Fokusnya ke orang Kristen saja ya, jangan kemana-mana. Ada pertanyaan, sebenarnya orang Kristen itu beribadah kepada siapa sih? Ya, pada siapa? Pada Allah, Pak. Betul. Orang Kristen itu beribadah kepada Allah. Tapi siapakah Allahnya orang Kristen? Ini yang menjadi masalah. Betul ya, saudara, ibadah kepada Allah. Tetapi Allahnya orang Kristen itu siapa sih? Menurut Alkitab. Ya. Kita baca Markus 7 ayat 7. Ini kata Yesus, saudara. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ibadah itu sebenarnya orang Kristen itu menurut Alkitab kepada Yesus Kristus Allah. Yesus Kristus itu Allah, saudara, sekarang ya. Sebelum dunia ada juga Allah namanya Yesus Kristus. Selama ini kan kita sering tidak paham. Yang kita tahu bahwa Yesus itu adalah nama Allah, nama anak Allah ketika di bumi. Padahal sebelum dunia ada atau sebelum Yesus menjadi manusia di bumi, nama Allah juga Yesus. Maka Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Ternyata ibadah itu kepada Yesus Allah. Bukankah Yesus itu manusia, Pak? Orang Israel itu dulu, sejak Yesus naik ke surga, kembali menjadi Allah. Ya. Kenapa dikatakan kembali menjadi Allah? Sebelum Yesus menjadi manusia itu, Yesus adalah Yahweh. Yahweh dibentuk menjadi manusia. Kalau ditanyakan siapa yang bentuk, Pak? Yang bentuk dirinya sendiri. Kenapa dibentuk menjadi manusia, Pak? Berarti waktu di bumi 33 tahun setengah itu Allah menjadi manusia, Pak. Allah itu roh. Dia menjadi manusia sebagai gambar dan rupa Allah di bumi, dan berbicara kepada manusia langsung. Loh, Allah kok menjadi manusia, Pak? Allah di Alkitab itu bisa menjadi manusia. Kalau Allah lain tidak menjadi manusia, tidak bisa. Tapi Allah yang ada di Alkitab, yang pernah berbicara kepada orang Israel, pada orang Yahudi itu bisa menjadi manusia. Namanya Allah. Mau menjadi manusia juga bisa, saudara. Ya, jangan membatasi cara berpikir Allah dengan cara berpikir manusia, tidak nyambung. Ya. Tetapi menurut Alkitab, ketika Yesus menjadi manusia, Allah di surga tetap ada, yaitu Allah yang roh. Ya, Allah itu roh. Kalau saudara menganggap Allah itu suatu pribadi, tiga pribadi dalam satu kesatuan, maka jangan nyambung. Karena Allah itu roh, walaupun menjadi manusia, Allah tetap roh di surga. Ya. Maka ketika Allah menjadi manusia disebut anak Allah, karena datangnya dari Allah. Utusan. Yang ngutus siapa? Ya dirinya sendiri. Tapi ternyata
orang beribadah, orang Kristen itu saat ini itu beribadah ya kepada Yesus Kristus. Ada orang berdoa begini, Bapa, dalam nama anakmu yang tunggal Yesus Kristus, dalam nama anakmu. Berarti kan tidak tahu kalau Allah itu punya nama Yesus Kristus. Apa sih bisa dibuktikan, Pak? Bisa, jelas bisa. Jelas bisa dibuktikan bahwa nama Allah itu namanya Yesus. Kita buka Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, artinya Allah. Peliharalah mereka dalam namamu. Namamu siapa? Mu itu Yesus yang manusia menunjuk kepada Allah, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Dari sini aja kita sudah tahu nama Allah itu siapa, diberikan kepada siapa. Nama Allah jelas Yesus, diberikan juga anak. Itu ya. Jadi Bapa itu siapa? Ya kiasan Yesus sendiri ketika menjadi manusia. Maka para nabi berkata Yesus itu dikatakan Bapa yang kekal. Ya. Bapa itu kiasan Yesus ketika masih di bumi, saudara-saudara. Jadi orang Kristen itu beribadah harus kepada Yesus Kristus, ya. Jadi Allah di perjanjian lama itu Yahweh. Ketika menjadi manusia, Allah tetap tidak berubah selamanya karena roh tetap di surga. Tapi kenapa bisa menjadi manusia? Ya bisa saja, ya. Yahweh menjadi manusia, namanya Yesus. Itu tadi beribadah kepadaku di Markus. Masih ada ayat. Jadi ketika di perjanjian lama Yesus juga pernah berkata, ya. Jadi waktu itu orang Israel masih memanggil Yesus itu dengan sebutan Yahweh. Baru dinyatakan ketika Yesus jadi manusia memberitahu kalau nama Allah itu juga Yesus. Namanya juga diberikan kepada Yesus yang manusia itu. Jadi lama. Keluaran 4 ayat 23 berkata begini, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Juga Keluaran 7 ayat yang ke-16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, huruf besar semua, TUHAN itu Yahweh, ya, sebelum menjadi manusia. Allah orang Ibrani. Jadi Allah orang Ibrani itu TUHAN huruf besar semua atau Yahweh. Telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengar. Jadi Allah orang Yahudi itu TUHAN huruf besar semua, kalau bahasa Ibrani itu Yahweh. Kok bukan Yesus, Pak, ya? Ya, kalau tadi saya katakan nama Bapa itu Yesus tuh
memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dan itu kiasan bagi diri sendiri karena Allah itu roh dan dia fisik. Yahweh dibentuk menjadi manusia. Ya. Setelah dibentuk jadi manusia, baru kita tahu ternyata Yahweh itu punya nama Yesus. Ya. Di mana itu? Di Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43:10 berkata begini. Ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan huruf besar semua atau Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih. Ini Yahweh berkata kepada hamba yang dipilih. Supaya kamu tahu siapa hamba yang pilih? Yesaya. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Kepada siapa? Yahweh. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Ya. Aku itu artinya Yahweh, tetap dia, ya Allah itu. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Jadi sebelum Allah dibentuk menjadi manusia, dia sudah berkata kepada Nabi Yesaya bahwa dia akan dibentuk jadi manusia. Siapa yang bentuk? Dirinya sendiri. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Hanya sekali saja Allah dibentuk menjadi manusia, yaitu Yesus yang fisik. Namanya juga manusia. Allah itu roh di surga. Kalau dulu kita tidak tahu bahwa Yahweh itu punya nama Yesus. Kalau sekarang kita tahu kalau Allah menjadi manusia fisik, yang Allah itu roh. Kita dikasih tahu bahwa Allah itu punya nama Yesus. Beribadah kepada Yesus, bukan lagi kepada Yahweh, bukan kepada Bapa. Ibadah kepada Yesus Kristus. Bapa itu kiasan Yesus ketika Yesus menjadi manusia. Karena Allah itu roh, ya makanya memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Itu kiasan bagi dirinya sendiri yang menjadi manusia. Ya. Dan masih banyak ayat sebenarnya. Ibadah itu kepadaku. Di Markus tadi, ibadah percuma orang ibadah kepadaku. Pada siapa? Allah yang di surga, ku. Punya nama Yesus, maksudnya begitu. Tapi ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Ya. Kalau tadi Markus, coba kita baca Wahyu 22 ayat 16. Ya. Ku siapa? Ibadah kepadaku pada siapa? Ya. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Jelaskan, aku Yesus. Bukan aku Bapa. Bukan aku Yahweh. Tapi aku Yesus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku Yesus kok mengutus malaikat? Aku Yesus itu siapa? Ya jelas, aku Yesus itu artinya Allah. Allah kita namanya Yesus, Allah di Alkitab. Ini bukan tafsiran. Yang tafsiran itu Allah 3 pribadi dalam satu kesatuan, itu tafsiran. Kenapa begitu? Banyak orang mengira ketika Yesus sudah naik ke surga dikira Yesus tetap anak Allah terus selamanya. Allahnya Bapa katanya. Udah dikatakan Bapa itu kiasan Yesus ketika menjadi manusia di bumi, menjadi manusia fisik. Makanya sekali lagi Yesus disebut Bapa yang kekal untuk di bumi. Dan ketika Yesus naik ke surga,
berkata, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Bukan malaikat Allah, malaikat Yahweh, malaikat Bapa, bukan malaikatku. Itu kata Yesus, saudara. Jadi beribadahlah kepada Yesus. Dia juga yang punya malaikat, mengutus malaikat, yaitu keturunan Daud. Yesus secara manusia itu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya. Jadi aku itu siapa? Baik perjanjian lama, perjanjian baru, Markus sampai Wahyu itu siapa? Aku itu ya Yesus. Aku Yesus. Dikatakan yang mengutus, yang telah mengutus malaikatku. Sampai segitunya kalau saudara tidak percaya. Ini kata Alkitab begitu memang. Ya, atau saudara bingung. Jadi saudara jangan bingung. Aku baik di perjanjian lama, di Markus juga, di perjanjian baru sampai Wahyu itu semua aku Yesus. Yesus sebagai Allah. Ya. Kalau di bumi baru beribadah itu kepada Allah dan anak domba. Allah dan anak domba itu sama enggak? Ya sama. Allah juga anak domba, yaitu namanya Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah kepada Yesus. Orang zaman perjanjian lama itu sebenarnya ibadah kepada Yesus, cuman belum tahu namanya. Memanggilnya Yahweh, ya Allah, ya Tuhan. Tapi hari ini orang-orang di perjanjian baru ini kita beribadah kepada Yesus. Karena Allah kita namanya Yesus. Menyembah ya kepada Yesus. Ya, saudara-saudara. Bagi yang baru mendengarnya, coba dicek di Alkitab. Kalau ingin lebih jauh mengerti tentang hal ini, saudara bisa sekolah Alkitab. Tanya kepada saya rekomendasi. Bayarnya murah. Karena itu bukan berbisnis. Karena supaya orang mengerti tentang kebenaran, bukan mengerti teologi, tapi mengerti kebenaran Alkitab. Ya, jadi soal sekolah Alkitab ini, saudara, mengerti Alkitab lebih penting daripada kita mengerti teologi, ya. Bener. Saya dulu ikut teologi ya juga, sekolah teologi ya, ijazahnya masih ada. Tapi ketika saya mengerti Alkitab ini, saya rasa aneh sekali, beda jauh, saudara. Ya, sepertinya sepele ya, ibadah kepada siapa sih ibadah itu? Ternyata kalau kita nggak tahu, juga berbahaya bagi kita. Ibadah kita kepada siapa? Ya, ternyata ibadah itu kepada Allah. Allah kita punya nama Yesus Kristus. Ya. Jadi sekali lagi, kalau saudara ingin mengerti tentang Alkitab, sekolah Alkitab saya rekomendasi, tidak mahal. Dijamin saudara ngerti di atas rata-rata. Ya. Murah, dijamin murah, saudara. Tapi kan ini untuk kekekalan, saudara, kekal. Ya. Selama ini kita kan dibakar semangat untuk sekolah teologi ya. Tapi kalau saudara tidak mengerti tentang kebenaran Alkitab, rasanya sia-sia, saudara. Jadi ibadah itu kepada Yesus Kristus, bukan kepada tiga pribadi dalam satu kesatuan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Salah. Pada Yahweh, bukan lagi, bukan zamannya. Jadi seperti ini banyak juga yang nggak tahu. Saya juga baru tahu, saudara, setelah belajar tentang kebenaran firman Allah, ya, sekolah Alkitab begitu. Tadinya juga nggak tahu, semangat membara, tapi ternyata ibadah kita itu kepada siapa kita nggak jelas. Kepada Bapa katanya. Setelah ngerti ini ya, saya anggap lucu aja. Ibadah itu pada Allah. Allah kita siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau nanti di bumi baru, ya, beribadah itu kepada Allah dan anak domba. Allah dan anak domba satu atau dua? Satu. Allah juga disebut anak domba. Siapa namanya? Yesus Kristus. Bukan Bapa, bukan Yahweh.
Karena Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia. Manusia itu menjelaskan bahwa nama Allah Yesus. Dia sudah turun ke bumi untuk mati, bangkit kembali menjadi Allah di surga, Allah yang roh. Dan kelak akan turun ke bumi baru maksudnya, di kerajaan 1000 tahun. Orang akan beribadah kepada Allah dan anak domba, yaitu Yesus Kristus namanya. Wahyu 22 ayat 345. Jadi saya bacakan Wahyu 22 ayat 345. Maka tidak akan ada lagi laknat. Kejahatan tidak ada lagi maksudnya. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Siapa hamba-hambanya? Ya orang terpilih, orang yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Bagaimana cara nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Kita percaya dengan baptisan di dalam nama Yesus Kristus sesuai Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya, baptis di dalam nama Yesus Kristus. Kita diampuni dosa kita, sekaligus nama kita tertulis dalam kitab kehidupan milik anak domba. Anak domba itu siapa? Allah anak domba adalah Yesus Kristus. Ya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kalau saat ini saudara tidak mengerti beribadah kepada siapa, suatu saat kita juga tercengang. Oh, ternyata ibadahnya kepada Yesus. Allah anak domba itu Yesus. Ya, sekarang pun saya kasih tahu, beribadahlah kepada Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Lalu kesimpulannya apa, Pak? Dari dulu sejak zaman perjanjian lama sampai sekarang, sampai kelak di bumi baru, beribadah itu kepadaku. Lalu aku itu siapa? Aku adalah Yesus. Bukan aku Bapa, bukan aku Yahweh. Aku bukan Tuhan, tapi aku itu Yesus. Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Allah yang harus disembah selama-lamanya itu Yesus. Ya. Maha Satu, Maha Esa. Jadi hanya satu Allah kita menurut Alkitab, namanya Yesus Kristus. Bukan tri. Ada yang gambarkan gini, Pak, 3 tapi gini. Apaan begitu? Teori manusia. Makanya Yesus katakan di Markus 7 ayat 7 tadi, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jelas saudara, beribadah itu kepadaku. Siapaku? Sejak perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai langit bumi baru nanti, beribadah itu kepadaku. Pada siapa? Allah dan anak domba, punya nama Yesus. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudaraku sekalian. Haleluya. Amin.